Halo teman-teman, selamat datang di training PTTSSI dan PT Tekno. Sebelumnya perkenalkan, saya Umu dari Departemen HRD PTTSSI. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait WI dan prosedur yang ada di PTTSSI dan PT Tekno. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh terkait WI dan prosedur pada PTTSSI dan PT Tekno, pertama kita perlu tahu dulu ya sebenarnya apa sih itu WI dan prosedur, kemudian apa tujuan dibuatnya WI dan prosedur gitu. Nah, jadi pengertian WI dan prosedur ini adalah serangkaian langkah atau aturan yang menjelaskan bagaimana proses atau kegiatan dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian untuk tujuannya, tujuan dibuatnya WI dan prosedur, ini adalah yang pertama, yang pasti itu untuk mempermudah karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan benar dan konsisten. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu untuk pengertian WI dan prosedur. Nah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke WI dan prosedur yang pertama. Yang pertama ada tata cara atau prosedural absensi menggunakan mesin pinjer. Nah, jadi setiap karyawan atau peserta magang yang telah resmi diterima bekerja di perusahaan wajib untuk melakukan absensi setiap kali datang dan pulang. Nah, proses absensi ini penting karena untuk manajemen kehadiran karyawan dan berfungsi sebagai dasar perhitungan gaji, kemudian insentif, serta kepatuhan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Nah, untuk prosedural tata cara absen di mesin pinjer ini caranya cukup mudah dan cukup sederhana ya teman-teman. Jadi untuk absensi masuk, teman-teman tinggal tekan tombol in ya, teman-teman tekan tombol in atau panah ke atas ini ya teman-teman. Setelah itu pastikan di layar monitor itu sudah ada keterangan masuk. Nah, setelah itu tempelkan jari yang sudah diregistrasikan oleh HRD, kemudian tunggu sampai ada konfirmasi bahwasanya presensi itu sudah terrecord di sistem. Nah, bentuk konfirmasinya adalah ada tanda checklist atau centang di layar monitor ini dan ada bunyi terima kasih. Itu artinya presensi sudah terrecord di sistem. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk absensi pulang kurang lebih sama ya teman-teman tata caranya. Jadi apabila tadi teman-teman untuk absensi masuk ditekan tombol in, nah untuk absensi pulang teman-teman itu kebalikannya, tinggal ditekan tombol off ya. Yang ini ya teman-teman. Kemudian tempelkan jari yang sudah diregistrasikan oleh HRD, tunggu sampai ada checklist dan terima kasih. Itu artinya presensi sudah terrecord di sistem. Mudah ya teman-teman. Nah, kemudian prosedur berikutnya itu ada tata cara permintaan registrasi pinjer bagi karyawan yang ditugaskan untuk multi-plan. Ya, jadi karyawan yang ditugaskan untuk bekerja di berbagai plan ini memerlukan akses absensi yang fleksibel di masing-masing lokasi gitu. Jadi dalam hal ini permintaan registrasi fingerprint untuk multi-plan sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan itu dapat mencatat kehadiran mereka dengan benar di setiap lokasi. Gitu ya. Nah, untuk tata caranya, jadi pertama karyawan itu perlu lapor dulu ke bagian PIC absen, ya. PIC absen itu biasanya penanggung jawab absen itu admin per departemen, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah PIC lapor ke bagian HRD, nanti akan dilakukan proses registrasi ulang oleh HRD ya sesuai dengan placement-nya. Nah, kalau sudah dilakukan proses registrasi ulang, nanti si karyawan itu sudah bisa implementasi berkelanjutan. Artinya karyawan itu sudah bisa absen sesuai dengan placement-nya nanti ya. Nah, berikutnya ada nomor identitas karyawan atau NIK ya. Jadi NIK ini adalah kode unik yang diberikan kepada setiap karyawan oleh perusahaan. Jadi nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola data karyawan secara efisien dalam berbagai sistem di perusahaan gitu. Nah, untuk komponen NIK sendiri ini ada kombinasi dari beberapa angka ya. Jadi 2 digit pertama ini merupakan tahun pada saat
karyawan itu join, kemudian 2 digit berikutnya ini merupakan bulan pada saat karyawan itu join. Nah, kemudian 3 digit terakhir, nah ini merupakan nomor urut pada saat si karyawan itu join gitu ya. Nah, kemudian untuk PIN sendiri ini terdiri dari 4 digit angka yang diberikan kepada karyawan untuk mengakses sistem absensi atau sistem informasi perusahaan lainnya gitu ya. Nah, jika kita tadi sudah mengenal absensi menggunakan sistem, selanjutnya ada absensi manual. Jadi absensi manual ini adalah proses pencatatan kehadiran karyawan yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem. Nah, absensi manual ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan ya teman-teman. Jadi ada case-case tertentu yang memperbolehkan karyawan menulis absensi manual. Nah, beberapa case yang memperbolehkan karyawan menulis absensi manual, yang pertama itu adalah karena jari terluka. Kemudian yang kedua karena mesin pinjer error, yang ketiga karena mati listrik, yang keempat pinjer tidak terdeteksi, yang kelima dinas keluar atau training, yang keenam karena pinjer ditolak. Nah, kemudian jika karyawan melakukan absensi manual dikarenakan poin 1 ini karena jadi terluka ya. Nah, maka lampirkan bukti jari terluka. Jadi silakan difoto jadi bagian jari yang terluka, kemudian diserahkan ke bagian penanggung jawab absensinya gitu ya. Nah, kemudian untuk poin 246, jadi mesin pinjer error, pinjer tidak terdeteksi, atau pinjer ditolak, maka wajib melampirkan bukti CCTV gitu ya. Nah, berikutnya itu ada cara pengisian absensi manual. Nah, ini ada contoh format absensi manual. Jadi contoh formatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kendala pada saat absen menggunakan mesin pinjer karena ke poin-poin tadi yang sudah kita bahas, nah teman-teman boleh langsung menulis absensi manual. Nah, absensi manual ini disediakan oleh HRD di pos security atau di admin departemen atau di PIC absensi masing-masing departemen. Nanti tinggal langsung mintakan saja. Setelah itu teman-teman isi yang pertama departemennya. Contoh departemennya injection production. Nah, ditulis di departemennya injection production. Nah, kemudian periodenya juga jangan lupa diisi ya. Dan untuk pengisian periode di sini mengikuti periode presensi di bulan berjalan ya. Jadi untuk perhitungan periode presensi di perusahaan di TSSI Group itu selalu berawal di tanggal 21 dan berakhir di tanggal 20 bulan berjalan gitu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, kemudian setelah itu diisi tanggalnya, tanggal aktual teman-teman tidak bisa melakukan absen. Setelah itu diisi nick-nya, nick karyawan, kemudian diisi pin handkey-nya, diisi nama si karyawan, kemudian jam masuk diisi, kemudian paraf, jam keluar diisi, kemudian paraf. Setelah itu diisi keterangan ya. Nah, ketentuan apabila karyawan itu tidak bisa absen hanya di jam masuknya saja. Nah, teman-teman cukup isi jam masuknya saja, jangan jam pulangnya itu langsung diisi ya. Nah, nanti di hari H teman-teman langsung saja informasi ke bagian PIC absen. Setelah itu nanti pasti akan dicarikan alternatif solusi lain agar nanti di jam pulangnya teman-teman itu sudah bisa melakukan absen menggunakan mesin pinjer ya. Nah, berikutnya ada ketentuan dinas keluar. Ya, di sini apa sih definisi dari dinas keluar? Jadi dinas keluar di sini didefinisikan adalah karyawan yang akan keluar kantor pada saat jam kerja, baik itu untuk keperluan memang dinas keluar atau keperluan training atau keperluan pribadi. Ya, dan di sini ketentuannya ya karyawan yang akan keluar kantor wajib mengisi formulir dinas keluar, ya wajib membuat formulir dinas keluar, ya agar dikatakan dinas keluarnya itu sudah memenuhi prosedur atau legal, ya. Nah, apabila karyawan keluar kantor pada saat jam kerja tapi tidak mengisi formulir dinas keluar, nah ini nanti si karyawan itu bisa dikatakan mangkir pada saat jam kerja, gitu ya.
Nah, ketentuan beberapa poin yang pertama ini ada karyawan yang akan keluar kantor di jam kerja, baik itu dinas keluar, training maupun kepentingan pribadi, wajib membuat formulir dinas keluar training. Ini mengacu pada format standar yang ada di perusahaan. Yang pertama, untuk cara pengisiannya, yaitu isi dulu nik si karyawan. Nik teman-teman semua diisi, kemudian nama, tanggal, dan departemen. Setelah itu checklist keperluannya. Ini ada beberapa 3 opsi ya. Teman-teman tinggal di checklist salah satu disesuaikan dengan aktualnya. Misal teman-teman untuk keperluan pribadi berarti checklist di kolom keperluan pribadi. Nah, kemudian berikutnya diisi keterangan ya, keterangannya diisi sesuai aktual ya. Contoh teman-teman tadi untuk keperluan pribadi ditulis keperluan pribadinya itu untuk apa. Contoh untuk keperluan keluarga misal, harus ditulis detail dengan jelas. Nah, setelah itu diisi periodenya, jangan lupa ya, tanggalnya, tanggal mulainya dan tanggal selesainya diisi, jangan lupa. Kemudian jam mulai dan jam selesainya diisi ya. Setelah itu nanti si karyawan memintakan approval atau tanda tangan ke atasannya ya, ke kolom SPP atasannya, kemudian setelah itu ke kolom manajer, setelah itu ke HRD ya. Nah, kalau sudah approval oleh HRD, formulir dinas keluar ini dibawa oleh si yang bersangkutan untuk dimintakan tanda tangan ke bagian security ya. Nah, nanti kalau sudah ditandatangan oleh bagian security, nah baru si karyawan itu boleh diizinkan untuk keluar kantor ya. Karena nanti kalau apabila teman-teman keluar kantor tapi tidak ada formulir dinas keluar, nah dari bagian security itu tidak akan mengizinkan si karyawan tersebut, gitu ya. Nah, next berikutnya ada cara pengisian atau pengecekan weekly schedule. Nah, apa sih itu weekly schedule? Jadi weekly schedule ini adalah schedule yang dibuatkan oleh admin per departemen, tujuannya untuk memastikan schedule membernya sesuai dengan schedule aktual yang sudah dijalankan. Gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya weekly schedule, ini akan dirilis oleh PIC absen atau oleh admin per departemen setiap 1 minggu sekali. Ya, dan schedule yang dirilis adalah schedule 1 minggu sebelumnya ya, alias 1 minggu sebelumnya yang sudah dijalani oleh teman-teman semua. Jadi nanti setiap minggu, setiap 1 minggu sekali teman-teman wajib untuk cek weekly schedule masing-masing gitu ya. Nah, cara ceknya teman-teman tinggal compare saja. Misal dari hari Senin sampai hari Jumat teman-teman full masuk. Nah, nanti dicek apakah kode yang sudah direkap oleh admin sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, teman-teman tinggal tanda tangan di OK. Nah, apabila dari rekapan yang dirilis oleh admin ada yang tidak sesuai, misal si karyawan itu di hari Jumat harusnya cuti, tapi oleh admin direkap masuk. Nah, ini artinya kan tidak sesuai. Ya, berarti teman-teman nanti tinggal tanda tangan di no. Setelah itu ditulis note-nya, kenapa tidak sesuai. Misal tadi hari Jumat, tanggal sekian, schedule cuti, ditulis saja di bagian note-nya. Nah, setelah itu jangan lupa informasi juga ke bagian PIC absen ya, atau bagian admin per departemen untuk dilakukan proses revisi gitu ya. Nah, ini wajib untuk setiap karyawan karena ini nanti berkaitan dengan kehadiran teman-teman semua gitu ya. Oke, next. Berikutnya ada standar seragam karyawan ya. Jadi nanti setiap karyawan baru diberikan seragam sebanyak 2 piece pada saat tanggal masuk kerja atau pada saat sign kontrak ya. Nah, kemudian nanti masa berlaku seragam adalah 1 bulan. Jadi kalau sudah masa berlakunya sudah habis alias sudah melewati tetap. Nah, berikutnya adalah ada standar seragam karyawan ya. Jadi setiap karyawan baru nanti akan diberikan seragam sebanyak 2 piece pada saat TMK. TMK itu pada saat kepanjangannya cut. Nah, berikutnya ada standar seragam karyawan. Yang pertama, setiap karyawan baru diberikan seragam sebanyak 2 piece pada saat TMK atau tanggal masuk kerja ya kepanjangannya.
Nah, kemudian masa berlaku seragam adalah 12 bulan alias 1 tahun ya. Kemudian yang ketiga, setiap karyawan diperbolehkan untuk meminta seragam baru apabila masa pakainya itu sudah 12 bulan gitu ya. Jadi kalau seragamnya sudah melewati 1 tahun, nanti diperbolehkan karyawan meminta seragam baru kembali ke perusahaan ya. Nanti akan diberikan seragam baru sebanyak 2 piece gitu. Nah, ini ada contoh standar pemakaian seragam ya. Jadi setiap bagian ya, cut. Nah, berikutnya ada standar pemakaian seragam ya. Nah, ini ada contoh standar seragam di TSSI Group ya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang seragamnya itu berbeda ya. Ini tujuannya itu sebagai identitas untuk si karyawan agar mudah dibedakan ya. Contoh di sini ada seragam kaos biru, ini diperuntukkan untuk departemen. Contoh di sini ada cut. Nah, berikutnya ada standar pemakaian seragam. Nah, ini ada contoh standar pemakaian seragam yang ada di perusahaan, yang ada di TSSI Group. Ya, pertama ini ada seragam kaos biru, ini diperuntukkan untuk operator di beberapa departemen ya. Contohnya ada departemen second process, departemen warehouse, departemen produksi, ini sama, nanti seragamnya itu adalah kaos biru. Nah, kemudian berikutnya ada seragam kemeja abu. Nah, ini khusus untuk staf di semua departemen dan untuk departemen QC, nanti seragamnya kemeja abu. Nah, kemudian ada seragam kemeja biru, ini khusus untuk leader dan sub leader di semua departemen dan untuk operator tapi khusus departemen engineering saja. Nah, kemudian berikutnya ada seragam kemeja coklat, ini khusus untuk maintenance ya, ada departemen maintenance mold, departemen maintenance mesin, ada bagian foreman dan bagian teknisi. Ini nanti sama seragamnya itu kemeja coklat. Nah, terakhir ada seragam kemeja hijau, ini khusus untuk operator tapi di departemen molding saja. Nah, next prosedural pengajuan pengunduran diri karyawan. Ini ada prosedural pengajuan pengunduran diri yang harus dipenuhi, ada 4 poin ya. Jadi kalau sudah memenuhi ke-4 poin ini, baru bisa dikatakan pengunduran dirinya itu sudah memenuhi prosedur. Yang pertama itu adalah masa kerjanya 6 bulan. Kemudian disetujui oleh atasan, jadi harus approval oleh atasannya. Kemudian yang ketiga diajukan minimal H-30 ke HRD, jadi 1 month notice. Nah, yang terakhir adalah mengembalikan aset. Nah, ini ada contoh dari format permohonan pengajuan pengunduran diri. Yang pertama itu ada data diri yang harus diisi ya, teman-teman. Ada NIK, nama lengkap, departemen, jabatan, tanggal masuknya, ini diisi semua ya. Nah, kemudian tanggal pengajuannya juga diisi, tanggal berhentinya diisi. Setelah itu alasan pengunduran dirinya juga diisi ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa ditanda tangan di kolom yang mengajukan. Setelah itu tanda tangan juga ke atasannya sebagai bukti bahwasanya pengajuan pengunduran diri ini sudah di-approve oleh atasannya. Nah, untuk level asisten SPV sampai ke bawah, pengajuan pengunduran diri cukup tanda tangan sampai departemen head-nya saja ya. Nah, apabila untuk level supervisor ke atas, pengajuan pengunduran diri harus disetujui juga sampai direktur, gitu ya. Nah, berikutnya ada ketentuan pengembalian aset bagi karyawan resign dan karyawan habis kontrak. Ya, ini berlaku untuk karyawan dengan status permanen, dengan status PKWT atau peserta magang. Ini sama ya. Ulang, cut. Nah, berikutnya ada cut. Nah, berikutnya ada pengembalian aset untuk karyawan resign dan karyawan habis kontrak, ya. Nah, ketentuan ini berlaku sama untuk PKWT atau PKWTT, ketentuannya sama. Nah, poin yang pertama, jadi karyawan itu menyerahkan aset ke HRD maksimal H+2 sejak tanggal masa kerja berakhir.
apabila tidak dikembalikan maksimal H+2, maka gaji dan faklaring karyawan akan ditahan sampai dengan dikembalikannya aset tersebut. Ya, tujuannya itu hanya untuk menghindari apabila karyawan itu tidak mengembalikan aset, gitu ya. Jadi tujuan Nah, poin yang pertama itu, karyawan menyerahkan aset ke HRD maksimal H+2 sejak tanggal masa kerja berakhir. Nah, apabila tidak dikembalikan H+2, maka gaji dan faklaring karyawan akan ditahan sampai dengan dikembalikannya aset tersebut. Nah, tujuannya ini untuk menghindari karyawan tidak mengembalikan aset. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, apabila karyawan mengembalikan aset tidak sesuai dengan aturan atau prosedur, ya tadi kan prosedurnya itu maksimal H+2. Nah, apabila melebihi H+2, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 500.000, baik untuk karyawan yang mengundurkan diri atau yang habis kontrak. Gitu ya, tapi ini hanya berlaku bagi karyawan yang mengembalikan aset tidak sesuai dengan prosedur alias melebihi H+2. Ya, nanti akan diberikan sanksi atau punishment administrasi sebesar 500.000 gitu ya. Jadi teman-teman jangan dilihat dari bentuk punishment-nya, tapi dilihat dari tujuan perusahaan itu menetapkan ketentuan ini. Jadi tujuannya itu hanya untuk memberikan kedisiplinan kepada karyawan agar mematuhi ketentuan dan prosedur. Ya, jadi kalau nanti teman-teman itu sudah mengembalikan aset sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya, nah teman-teman itu tidak akan dikenakan sanksi ini, gitu ya. Ini hanya berlaku untuk karyawan yang mengembalikan aset tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, yang ketiga, terakhir, karyawan itu wajib mengisi form exit interview guna untuk mengcompare aset yang dikembalikan karyawan. Ya, jadi fungsi form exit interview ini adalah untuk mengcompare apakah aset yang dikembalikan oleh si karyawan sudah sesuai dengan data yang ada di HRD. Ya, jadi nanti perusahaan itu punya database yang berisi aset apa saja yang yang diberikan kepada karyawan. Ya, nanti dari data tersebut akan di-compare dengan aktual yang dikembalikan oleh karyawan, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kemudian jika ada aset yang hilang atau rusak akibat kelalaian, maka karyawan wajib bertanggung jawab untuk menggantinya, gitu ya. Nah, ini ada contoh form exit interview, contoh formatnya seperti ini ya. Yang pertama ada data diri yang harus diisi, kemudian sarana IT apa saja yang pernah diberikan, ini diisi juga. Kemudian di bagian di poin 3 ada bagian accounting finance juga diisi juga, apakah contohnya ada pinjaman karyawan atau kasbon atau dan sebagainya diisi. Kemudian di poin HRDGA di poin 4 di checklist apa saja aset yang dikembalikan wajib harus sesuai. Nah, kemudian di poin 5 ada saran komentar yang wajib diisi juga. Nah, terakhir nanti di pojok kiri bawah ditulis tanggal, kemudian tanda tangan yang bersangkutan, dan jangan lupa ditulis nama terangnya juga di bawah. Nah, berikutnya ada permohonan pemotongan gaji. Nah, form permohonan pemotongan gaji ini dibuat oleh karyawan jika yang pertama itu adalah menghilangkan aset perusahaan, yang kedua merusak aset perusahaan akibat kelalaian. Ya, jadi kalau nanti pada saat pengembalian aset ditemukan ternyata ada aset yang hilang atau ada aset yang rusak karena kelalaian, nah nanti si karyawan itu wajib untuk mengisi yang namanya formulir permohonan pemotongan gaji. Nah, ini nanti akan dipotong dari gaji terakhir si karyawan. Jadi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari si karyawan karena sudah menghilangkan aset atau sudah merusak aset, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya ada SP kepada karyawan yang terlambat, gitu ya. Nah, for your information, jadi SP kepada karyawan terlambat ini masuk kategori pelanggaran indisipliner atau pelanggaran kedisiplinan ya teman-teman. Jadi kalau ada karyawan yang terkena SP karena terlambat, ini akan sangat berpengaruh ke penilaian atau evaluasi teman-teman semua, sehingga nanti bisa saja teman-teman itu
tidak bisa dilanjut ke fase berikutnya, teman-teman ya. Jadi bagi yang magang tidak bisa naik ke kontrak, bagi yang kontrak pertama sudah tidak bisa naik ke PKWT kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk SP di sini ada 3 tingkatan ya, teman-teman. Ada SP1, SP2 dan SP3. Nah, sebelum SP1 sebenarnya di sini ada ST ya, teman-teman, atau surat teguran. Ya, surat teguran itu diberikan kepada karyawan yang terlambat 4-5 kali dalam satu periode absen. Gitu ya. Nah, perhitungannya itu adalah satu periode absen ya. Jadi kalau nanti sudah berganti periode absen berarti akan dimulai dari 0 lagi gitu ya. Dan bobot ST itu adalah di bawah SP. Jadi 2 kali ST sama dengan 1 SP gitu ya. Nah, kemudian setelah ST di sini ada SP1. Ini diberikan kepada karyawan yang terlambat 6-7 kali dalam satu periode absen gitu ya. Nah, kemudian SP2 diberikan kepada karyawan yang terlambat 8-14 kali dalam satu periode absen. SP3 diberikan kepada karyawan yang terlambat lebih dari 15 kali dalam satu periode absen. Gitu ya. Nah, untuk masa berlaku SP ya, baik itu SP1, SP2, SP3 itu adalah 6 bulan ya, teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya SP peningkatan. SP peningkatan itu terjadi apabila si karyawan dia itu punya histori SP1 misal yang masih berlaku gitu ya. Masih masa berlakunya kan tadi 6 bulan. Ini masih berlaku, kemudian si karyawan itu melakukan kesalahan lagi yang menyebabkan si karyawan itu terkena SP1 lagi di rentang SP sebelumnya itu masih berlaku. Nah, ini di sini nanti akan terjadi SP peningkatan. SP peningkatannya itu menjadi bertambah menjadi SP2 ya. Begitu sebaliknya, teman-teman. Jadi kalau SP1-nya itu sudah habis masa berlakunya alias sudah lewat dari 6 bulan, nah nanti berarti si karyawan itu dianggap bersih lagi atau status SP-nya itu 0 lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada poin penting juga ya, teman-teman. Ini pengecualian terlambat diberikan kepada karyawan yang di hari sebelumnya pulang kurang dari 10 jam dari jam masuk. Apabila melebihi 10 jam, maka akan tetap dihitung terlambat. Nah, pengecualian ini hanya berlaku untuk karyawan yang non-shift saja, teman-teman, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Si karyawan A, dia itu schedule kerjanya non-shift. Non-shift itu kan normalnya harusnya pulang di jam 8, berangkat di jam 8 sampai pulang di jam 5 sore. Nah, kemudian karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan pekerjaan, si karyawan itu pulang di jam 11 malam. Nah, jika keesokan harinya karyawan tersebut masuk kerja jam 8 atau maksimal jam 9, masih dikategorikan tidak terlambat. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini hanya boleh sampai jam 9 saja? Kenapa nggak sampai jam 10, jam 11, jam 12? Kenapa di sini hanya sampai jam 9 saja? Karena tadi kita ingat di poin pentingnya. Ya, di sini tadi ada poin penting ya. Pengecualian terlambat diberikan kepada karyawan yang di hari sebelumnya pulang kurang dari 10 jam dari jam masuk. Ya. Jadi kalau karyawan itu yang harusnya pulang jam 5, kemudian dia pulang di jam 11 malam, 10 jam setelah jam 11 malam itu adalah jam 9 pagi. Ya, jadi toleransi si karyawan itu boleh datang terlambat itu hanya boleh sampai jam 9 pagi. Kalau melebihi sampai jam 9, ya berarti masih dikategorikan datang terlambat. Itu ya, teman-teman. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk yang non-shift saja. Ya, untuk karyawan yang terkena shift itu tidak berlaku ya, karena untuk karyawan yang terkena shift itu tidak diperbolehkan lembur itu melebihi ketentuan ya. Jadi ini nanti khawatirnya berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi tidak boleh lembur itu tidak boleh melebihi ketentuan dari standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu ya, teman-teman. Ya, berikutnya, karyawan yang terlambat masuk kerja wajib membuat form pemberitahuan datang terlambat. Nah, apa tujuan dibuatnya form pemberitahuan datang terlambat? Jadi teman-teman, tujuan dibuatnya form pemberitahuan datang terlambat adalah untuk memberikan efek jera kepada karyawan agar tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ya, kenapa demikian? Saya berikan contoh case ya.
contoh si A, dia itu dalam 1 minggu terlambat sebanyak 3 kali misal, ya otomatis 3 kali juga si A harus menghadap ke atasannya untuk meminta tanda tangan dari form pemberitahuan datang terlambat ini. Ya, jadi si A itu harus menghadap ke atasannya, ke SPV-nya, ke departemen head-nya, sampai ke HRD. Nah, pada saat si A memintakan approval form ini, nanti akan ada teguran lisan dari dari atasannya. Nah, nanti apabila sudah mendapatkan teguran lisan, otomatis dari si karyawan itu akan muncul efek jera, efek sungkan, sehingga keesokan harinya itu si karyawan itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tujuannya itu bukan untuk mengurangi jumlah keterlambatannya, ya. Jadi jumlah keterlambatan itu tetap diakumulasi. Jadi bukan berarti teman-teman itu sudah membuat form pemberitahuan datang terlambat, kemudian jumlah keterlambatannya hilang, enggak. Jadi tetap berlaku. Sanksi berupa SP juga tetap berlaku, ya. Jadi form pemberitahuan datang terlambat ini hanya untuk memberikan efek jera, ya, sanksi berupa moralnya saja kepada si karyawan, gitu ya. Nah, form pemberitahuan datang terlambat ini disediakan oleh HRD di pos security. Jadi jika teman-teman atau karyawan yang datang terlambat, langsung saja meminta form pemberitahuan datang terlambat ini ke bagian security. Ya, nanti diisi data dirinya, kemudian alasan datang terlambatnya kenapa. Setelah itu diisi jam masuk dan shift-nya. Nah, untuk khusus jam masuk, tanggal dan shift-nya ini nanti diisi oleh bagian security. Setelah itu nanti bagian security akan tanda tangan di kolom security. Nah, apabila sudah ditandatangan oleh bagian security, form ini dibawa oleh yang bersangkutan untuk kemudian dimintakan tanda tangan ke atasannya. Nah, proses approval, permintaan approval ini tidak boleh diwakilkan, harus oleh yang bersangkutan langsung, ya, karena nanti kalau diwakilkan sama saja fungsinya akan hilang, ya. Fungsinya ini kan untuk memberikan efek jera, ya. Jadi kalau proses permintaan approvalnya ini diwakilkan, ya otomatis nanti tidak akan timbul efek jera oleh si karyawan, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada pemberian SP kepada karyawan mangkir, ya. Jika tadi ada pemberian SP untuk karyawan yang terlambat, nah sekarang ada pemberian SP untuk karyawan mangkir. Nah, ini sama ya, sama dengan karyawan terlambat. SP mangkir ini juga masuk kategori pelanggaran indisipliner atau pelanggaran kedisiplinan. Jadi kalau ada karyawan yang terkena SP karena mangkir, karena alfa, ya otomatis kesempatan untuk dilanjut ke fase berikutnya itu hilang, nggak bisa dilanjut ke fase berikutnya, gitu ya. Nah, untuk SP mangkir ini juga ada tingkatannya, ya. SP1 itu diberikan kepada karyawan yang mangkir 1-2 hari dalam satu periode absen. Masa berlakunya masih sama ya teman-teman, masa berlakunya adalah 6 bulan. Kemudian SP2 diberikan kepada karyawan yang mangkir 3 hari dalam satu periode absen. Masa berlakunya juga sama, masih 6 bulan, dan perhitungannya juga sama ya teman-teman, perhitungannya itu dalam satu periode absen. Nah, SP3 diberikan kepada karyawan yang mangkir lebih dari 4 hari dalam satu periode absen. Masa berlakunya juga sama, ya, 3 bulan. Dan di sini juga berlaku SP peningkatan ya teman-teman, seperti case untuk SP terlambat, untuk SP mangkir juga sama. Ada SP peningkatan. SP peningkatan ini untuk karyawan yang masa berlaku SP sebelumnya itu masih berlaku ya, masih di rentang 6 bulan, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, nah itu akan ada yang namanya SP peningkatan, gitu ya. Nah, kemudian ada permintaan cuti atau izin, ya. Yang pertama itu ada cuti tahunan, ya. Ketentuan cuti tahunan yang pertama itu adalah diajukan minimal 14 hari sebelumnya, ya. 14 hari sebelum hari H, jadi 2 minggu sebelumnya. Khusus untuk cuti tahunan itu harus sudah diajukan. Jadi cuti tahunan itu tidak bisa
diajukan secara mendadak. Kenapa? Karena tujuannya agar nanti dari departemen itu bisa arrange penggantinya, gitu ya. Jadi agar tidak ada kekosongan di bagian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, cuti tahunan itu diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya itu sudah 1 tahun, ya. Tapi 1 tahun ini terhitung dari si karyawan itu memasuki fase PKWT, ya. Jadi bukan dihitung dari magang, tapi dihitung dari PKWT. Nah, kemudian tidak ada akumulasi jumlah cuti. Jika tidak digunakan, maka akan dianggap hangus. Nah, tadi kan cuti itu masa berlakunya adalah 1 tahun. Nah, kalau sudah berganti periode tahun, tapi cuti di tahun sebelumnya itu masih berlaku, nah itu berarti akan dianggap hangus, nggak bisa digunakan lagi. Nah, terakhir, cuti itu tidak dapat diuangkan. Nah, berikutnya ada contoh case perhitungan cuti tahunan ya, teman-teman. Contoh karyawan TMK. TMK ini kepanjangannya tanggal masuk kerja ya. Jadi karyawan itu atau join itu di 14 Juli 2019. Nah, pertanyaannya, maka mulai tanggal berapa karyawan mendapatkan cuti? Nah, cara hitungnya tadi patokannya itu dari tanggal masuk kerjanya. Tanggal masuk kerjanya itu kan 14 Juli 2019. Nah, tadi ketentuan cuti tahunan masih ingat? Jadi cuti tahunan itu diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya sudah 1 tahun. Nah, berarti kuncinya 1 tahun bekerja. Ya, kalau joinnya di 14 Juli 2019, berarti 1 tahun bekerjanya itu adalah di 14 Juli 2020. Ya, kemudian ketentuannya nanti di bulan berikutnya setelah 1 tahun, tadi kan 1 tahunnya di 14 Juli 2020. Berarti di bulan berikutnya jatuh di 1 Agustus 2020. Ini nanti sudah mendapatkan cuti sebanyak 5 hari. Nah, kenapa di sini hanya 5 hari? Karena cuti di tahun pertama itu dihitung secara proret. Proret itu di sini diartikan setiap 1 bulan dianggap 1 hari cuti. Nah, tadi yang bersangkutan itu kan mendapatkan cuti mulai dari 1 Agustus 2020. Ya. Nah, dari Agustus sampai Desember itu tersisa ada 5 bulan. Ya, berarti jumlah cuti yang didapatkan adalah 5 hari. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jumlah cuti yang didapat di tahun 2021? Ya. Nah, karena dihitung secara proret, maka di tahun berikutnya karyawan mendapatkan hak cuti penuh, yaitu 12 hari, yang dapat digunakan pada tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, gitu ya. Jadi cuti itu nanti bisa digunakan di tahun berjalan, ya, tidak boleh melewati tahun berjalan, ya. Kalau sudah melewati tahun berjalan, ya berarti cuti itu kan dianggap hangus tadi, gitu ya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis cuti khusus. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai cuti tahunan, nah sekarang ada cuti khusus. Ya, cuti khusus ini berbeda dengan cuti tahunan. Ya, jika cuti tahunan itu adalah hak setiap karyawan dengan masa kerja yang sudah memenuhi ketentuan. Nah, cuti khusus ini berlaku untuk setiap karyawan, ya, baik itu PKWT, PKWTT atau peserta magang. Ini berhak mendapatkan cuti tahunan jika mengalami case-case tertentu. Yang pertama itu ada cuti anggota keluarga meninggal. Ya, anggota keluarga meninggal di poin 1 ini yang dimaksud itu adalah anggota keluarga inti. Ada istri, ada suami, ada anak, menantu, bapak, ibu, atau mertua. Ini nanti diberikan sebanyak 2 hari kerja, gitu ya. Berbeda dengan cuti tahunan, jika cuti tahunan itu tidak memerlukan bukti pendukung karena sudah hak setiap karyawan. Nah, cuti khusus itu wajib ada bukti pendukung yang valid dan sah, gitu ya. Nah, untuk case cuti anggota keluarga meninggal berarti untuk memvalidasi bahwasanya benar anggota keluarga si karyawan ada yang meninggal, berarti harus menggunakan lampirannya itu adalah surat keterangan kematian dan kartu keluarga untuk memvalidasi bahwasanya betul yang meninggal adalah anggota keluarga si karyawan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu melaksanakan pernikahan untuk pekerja. Ini diberikan sebanyak 3 hari kerja. Nah, bukti pendukungnya itu wajib melampirkan surat buku atau buku menikah, gitu ya.
Kemudian poin ketiga, istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan diberikan sebanyak 2 hari kerja. Ya, kemudian ini bukti pendukungnya wajib melampirkan surat keterangan dari dokternya. Nah, poin yang keempat, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal diberikan sebanyak 1 hari kerja. Nah, perbedaan poin 4 dan poin 1, ya, jika kalau poin 1 ini adalah anggota keluarga inti, nah poin keempat ini adalah anggota keluarga di luar anggota keluarga inti. Contoh misal, teman, bibi, keponakan yang memang tinggalnya itu masih dalam satu rumah. Nah, ini nanti diberikan 1 hari cuti 1 hari kerja. Nah, lampiran bukti pendukungnya itu wajib melampirkan surat keterangan yang sah, ya, bahwasanya betul yang meninggal itu adalah masih tinggal dalam satu rumah. Nah, kemudian berikutnya ada cuti menghitankan atau baptis anak diberikan sebanyak 2 hari kerja. Nah, ini evidence-nya, bukti pendukungnya wajib melampirkan. Bagi yang hitan berarti surat keterangan dari dokternya, bagi yang baptis berarti surat keterangan dari gerejanya. Nah, kemudian berikutnya menikahkan anak kandung atau anak angkat yang sah diberikan sebanyak 2 hari kerja. Nah, berarti ini bukti pendukungnya wajib melampirkan fotokopi buku menikah, ya, dan fotokopi kartu keluarga, ya. Nah, terakhir, setiap cuti khusus wajib diajukan 14 hari sebelumnya. Ya, tapi ini tidak berlaku bagi case-case yang sifatnya itu urgent. Ya, contoh seperti anggota keluarga meninggal, istri keguguran. Ya, ini kan sifatnya tidak bisa diprediksi. Jadi boleh diajukan secara mendadak. Yang penting harus ada informasi di hari H ke atasannya. Ya, jadi jangan sampai nanti si karyawan berhalangan masuk karena mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal, tapi tidak ada informasi apapun. Nah, nanti dari perusahaan itu bisa di judgment alpha atau mangkir, ya. Jadi yang penting wajib ada informasi minimal by phone, ya. Ini bagi case-case yang sifatnya itu urgent. Oke, next, berikutnya ada permintaan cuti izin. Yang pertama itu ada cuti khusus. Pertama, cuti nikah diajukan paling lambat itu adalah 14 hari sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, cuti lahir diajukan paling lambat 45 hari sebelumnya untuk wanita, ya, kecuali untuk keadaan yang tidak memungkinkan. Contoh, seharusnya belum waktunya melahirkan, tapi karyawan yang bersangkutan sudah melahirkan, ini boleh diajukan secara mendadak, ya. Nah, kemudian untuk suami mendapatkan cuti istimewa lahir sebanyak 2 hari, ya, karena untuk menemani istrinya melahirkan, gitu, ya. Nah, kemudian ketentuan bagi karyawan yang mengajukan cuti khusus wajib melampirkan bukti yang mendukung seperti fotokopi buku menikah untuk cuti nikah, fotokopi surat kelahiran untuk cuti lahir, ya. Nah, next ada permintaan izin atau sakit. Yang pertama, ketentuan pengajuan izin sakit. Nah, ini diajukan paling lambat adalah 1 hari sebelumnya, ya, kecuali untuk keadaan mendesak, ya. Khusus untuk karyawan sakit, minimal info di hari H by pos, ya. Nah, kemudian input pengajuan izin di SIP. Apa sih itu SIP? Nanti kita bahas bersama di depan, ya, teman-teman. Input pengajuan izin di SIP maksimal adalah H+1, ya. Apabila sakit wajib melampirkan SKD sesuai dengan vaskesnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, ya. Apabila sakit harus melampirkan SKD sesuai dengan vaskesnya, karena perusahaan itu hanya akan menerima SKD sesuai vaskes. Di luar vaskes itu tidak akan diterima. Kenapa demikian? Karena ini untuk menghindari penyalahgunaan data, gitu, ya, atau pemalsuan data. Nah, ini apabila ada teman-teman yang memang mungkin vaskesnya masih di luar domisili, ya berarti harus dipindah dulu, ya, secepatnya harus dipindah ke vaskesnya itu sesuai domisili agar aksesnya itu nanti mudah pada saat sakit, gitu, ya.
Nah, kemudian jika karyawan sudah mendapatkan kartu BPJS, maka wajib berobat di klinik sesuai dengan vaskesnya. Tadi ya, ini poin pentingnya. Wajib berobat di klinik sesuai dengan vaskesnya. Nah, kemudian jika karyawan belum mendapatkan kartu BPJS, maka diperbolehkan berobat di klinik mana saja yang tergabung dengan BPJS, atau diperbolehkan juga berobat langsung di rumah sakit ternama. Ya. Nah, berikutnya ada cara penginputan cuti sakit izin di SIP, ya. Ini tata caranya. Jadi untuk teman-teman yang sudah diterima, nanti sudah resmi diterima di perusahaan, baik itu peserta magang atau karyawan kontrak, nanti masing-masing itu akan diberikan satu akun SIP. Nah, apa sih itu SIP? Jadi SIP ini adalah kepanjangannya System Information Production. Ini adalah sistem yang dimiliki oleh perusahaan yang fungsinya itu sangat banyak. Fungsinya itu bisa untuk cek presensi, penginputan cuti izin sakit, untuk laporan kerja, untuk cek rangkuman jam kerja, banyak ya teman-teman fungsinya. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di akun SIP untuk mendukung, mempermudah pekerjaan teman-teman semua. Nah, untuk mengikuti izin sakit di SIP, pertama teman-teman login dulu ke akun SIP yang sudah diregistrasikan oleh perusahaan. Ya, jadi nanti begitu ada karyawan yang sudah resmi diterima, nanti akan langsung dikirim by email, ada password dan user, ya, password dan user SIP ke email pribadi masing-masing. Ya, jadi pastikan nanti teman-teman pada saat melampirkan alamat email di biodata karyawan itu harus valid, ya, karena nanti apabila emailnya tidak valid, ya otomatis user dan passwordnya itu tidak akan terkirim. Ya, pastikan itu harus valid gitu. Nah, kemudian setelah dapat user dan password, untuk login ke akun SIP, teman-teman tinggal saja searching di browser masing-masing. Ya, bisa melalui Chrome, bisa melalui Safari atau Google, ya. Tinggal di searching SIP TSSI atau SIP Tekno, ya, sesuai dengan placementnya. Kalau teman-teman penempatannya itu di TSSI, berarti tinggal di pencarian saja SIP TSSI. Nanti akan muncul di situ, tinggal diklik linknya, kemudian masukkan usernya, user dan passwordnya, ya. Nanti klik login, ya. Kalau sudah berhasil login, nah jadi setelah tadi teman-teman sudah berhasil login ke akun SIP masing-masing, nah untuk menginput cuti izin sakit, teman-teman masuk ke menu HRD yang ada di SIP. Ya, kalau sudah diklik menu HRD, nanti akan muncul beberapa submenu lain. Nah, teman-teman pilih menu formulir ketidakhadiran. Nah, ini untuk input cuti izin sakit. Nah, kalau sudah diklik menu formulir ketidakhadiran, nah nanti contoh penampilannya itu seperti ini, ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman menginput cuti izin sakit, pastikan dulu periodenya itu sudah terisi, ya teman-teman. Pastikan periodenya itu sudah terisi di sini, ya, sesuai dengan periode presensi di bulan berjalan. Nah, kalau sudah diisi periodenya, nah nanti teman-teman tinggal klik add, ya, klik add untuk beralih ke formulir baru, formulir kosong yang belum terisi, ya teman-teman. Nah, setelah itu penampilannya akan seperti ini, ya teman-teman. Ini contoh formulir cuti izin sakit yang masih belum terisi. Nah, cara pengisiannya teman-teman tinggal isi dulu nama teman-teman semua. Contoh Ahmad. Nah, nanti diisi Ahmad. Nah, nanti akan otomatis muncul karyawan yang ada di database dengan nama depan Ahmad. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja nama teman-teman semua. Tuh ya. Nah, setelah itu diisi tipenya. Ya, tipe cuti izin sakit, ya. Jadi tipe cuti izin sakit itu kan banyak jenisnya, ya. Ada izin tidak masuk kerja, ada tidak masuk dengan keterangan dokter, ada cuti tahunan. Nah, teman-teman tinggal klik saja panah ke bawah, ya. Ini kan ada tombol panah ke bawah di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik. Nah, nanti otomatis jenis-jenis tipe cuti izin akan muncul di sini.
Nah, kalau teman-teman sakit tidak masuk dengan ada report dari SKD, nah teman-teman tinggal pilih tidak masuk dengan keterangan dokter, kemudian diklik di situ ya. Nah, kalau sudah diklik, diisi tanggalnya, date begin dan date end-nya. Ya, sini jangan lupa diisi. Kalau teman-teman tidak masuk hanya di satu hari saja, contoh tanggal 31 Juli 2024 teman-teman nggak masuk. Nah, date begin-nya itu berarti diisi 31 Juli 2024, date end-nya juga sama. Ya, 31 Juli 2024. Itu kalau teman-teman tidak masuk hanya satu hari. Jadi walaupun teman-teman tidak masuk satu hari, tetap date begin dan date end-nya harus diisi. Karena kalau tidak diisi nanti tidak akan nge-link total day-nya. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah diisi total day-nya, di sini otomatis akan muncul ya, teman-teman. Nah, setelah itu tulis note-nya. Ya, tulis keterangannya selengkap-lengkapnya. Contoh, misal teman-teman tidak masuk sakit, tulis keterangannya di sini. Sakit, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti jangan lupa di-upload bukti pendukungnya. Sini. Ya, diklik choose file, setelah itu di-upload bukti pendukungnya. Jadi kalau teman-teman sakit, berarti kan bukti pendukungnya itu SKD sesuai dengan vaskesnya. Ya, di-upload di situ. Ya, jangan lupa file yang di-upload itu harus asli. Harus asli, jelas, dan dalam bentuk PDF. Gitu ya, stempelnya juga harus resmi, tidak boleh fotokopian filenya, harus asli dan jelas, gitu ya. Nah, kalau sudah di-upload filenya, setelah itu diklik save. Ya, di bawah ada pilihan save. Nah, teman-teman tinggal klik save. Nah, kalau sudah diklik save, nanti otomatis penginputan cuti izin sakit teman-teman itu sudah terrecord di sistem. Nah, penampilannya itu akan seperti ini. Ini contoh penampilan pengajuan sakit yang sudah terrecord di sistem seperti ini ya teman-teman. Ini ada namanya, ada tipenya sudah terisi, date begin dan date end-nya ada, total day-nya sudah ngelink ya, kemudian bukti lampiran SKD-nya jelas terbaca ya, stempnya resmi dan asli. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, jangan lupa, jadi tanggal penginputan, contoh teman-teman itu sakit di tanggal 31 Juli 2024. Nah, SKD-nya juga harus balance, harus sesuai. Berarti SKD-nya adalah istirahat untuk tanggal 31 Juli 2024. Jadi jangan sampai teman-teman sakitnya di tanggal 31 Juli 2024, tapi SKD-nya itu tanggal 30 Juli 2024. Nah, itu artinya tidak valid datanya gitu ya, dan itu kalau ada case seperti itu tidak akan disetujui oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pastikan juga di tanggalnya itu tidak ada coretan ya. Jadi misal teman-teman itu sakitnya di tanggal 31 Juli ya 2024, kemudian dapat SKD-nya kok di tanggal 30 Juli oleh dokter. Nah, kemudian dari karyawan inisiatif di SKD-nya itu dicoret, diganti menjadi tanggal 31 Juli 2024. Nah, itu nanti akan masuk kategori pemalsuan dokumen, dan ini nanti akan ada sanksi tertulisnya ya, bisa berupa SP dan yang lainnya gitu ya. Jadi itu masuk kategori pemalsuan dokumen, nggak boleh gitu. Nah, kemudian bagaimana jika case-nya teman-teman itu di tanggal 31 Juli masuknya itu adalah shift 3 ya, kemudian berobat dan sudah berganti tanggal ya menjadi 1 Agustus. Nah, kalau ada case seperti itu tidak apa-apa, teman-teman tetap lampirkan saja SKD-nya yang tanggal 1 Agustus tadi, tapi pengajuannya tetap tanggal 31 Juli 2024 ya di form pengajuannya. Tapi ada tambahan bukti pendukungnya. Tambahan bukti pendukungnya adalah attendance, kehadiran teman-teman semua. Ya, di situ nanti akan ada reportnya bahwasanya betul teman-teman di tanggal tersebut adalah sesuai schedule itu masuk di shift 3. Nah, itu untuk memvalidasi data teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman tinggal mintakan saja report kehadiran teman-teman semua ke PIC absen di masing-masing departemen. Nanti lampirkan di pengajuan teman-teman semua gitu ya. Nah, selain itu di penginputan cuti izin sakit, nanti teman-teman juga bisa cek nih resume
pengajuan cuti izin sakit atau resume cuti tahunan dan lain sebagainya di formulir pengajuan teman-teman semua. Di sini nanti akan muncul resumenya, gitu ya. Di tahun berjalan, ya, contoh teman-teman di tahun berjalan sudah pernah mungkin cuti berapa hari, nanti muncul semuanya resumenya di sini. Jadi teman-teman juga bisa cek di akun SIP masing-masing, gitu ya. Nah, berikutnya ada WI dan prosedur khusus untuk level staff ya, teman-teman. Nah, ini ada list of routine work di SIP ya. Gitu. Jadi ini merupakan fitur yang ada di SIP yang bisa digunakan untuk mencatat tugas-tugas yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, gitu ya. Jadi kurang lebih penampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk cara pembuatan list of routine work, teman-teman pertama tinggal masuk ke akun SIP masing-masing ya, tinggal login menggunakan user dan password masing-masing. Setelah itu nanti di menu utama ini nanti ada simbol panah ya, panah terbalik di samping nama teman-teman semua. Nanti diklik simbol panah ini ya. Kalau sudah diklik nanti akan muncul beberapa submenu. Nah, untuk membuat new job list, teman-teman tinggal klik job list. Setelah diklik job list nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal lengkapi saja menu ini ya. Nah, untuk interval ini ada 4 jenis ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman dipilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Ada interval harian, ada interval mingguan, ada interval bulanan, dan ada interval tahunan gitu ya. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu departemennya juga diisi, kategorinya diisi, usernya diisi. Nah, ini jobnya diisi ya. Setelah itu diisi description-nya, selengkap-lengkapnya di sini gitu. Nah, kalau sudah diisi lengkap semua, tinggal diklik save yang ini gitu ya. Nah, kalau sudah diklik save nanti akan otomatis muncul ya new job list yang sudah teman-teman create tadi, yang sudah teman-teman buat. Nah, berikutnya jika list of routine work sudah dijalankan, maka beri tanda checklist yang menunjukkan list of routine work baik daily, weekly, monthly, dan yearly sudah dikerjakan ya. Jadi nanti di menu utama pada akun SIP teman-teman semua, nanti tinggal diklik saja di menu to do list. Diklik, nah nanti akan muncul nih to do list teman-teman semua yang harus dikerjakan di hari berjalan. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti teman-teman tinggal klik checklist saja di sini. Ini membuktikan bahwasanya job desk teman-teman di hari itu sudah terselesaikan, gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai list of routine work, list of routine work itu bersifat rutin. Nah, sekarang ada list non-routine work ya. Ini bersifat tidak rutin ya di SIP. Nah, jadi list non-routine work adalah daftar pekerjaan yang dikerjakan secara tidak rutin sehingga tidak dibuatkan di dalam list of routine work. Nah, list non-routine work ini dibuat oleh semua karyawan kecuali untuk level operator, gitu ya teman-teman. Oke. Jadi demikian ya teman-teman untuk materi BI dan prosedur. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya di sesi materi kelas saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan nanti bisa diterima dengan baik gitu ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa lanjut untuk mengisi post test melalui link di bawah ini. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman.